Timnas Indonesia mencetak sejarah lolos ke perempat final Piala Asia U23 setelah mencukur Yordania 4-1 di laga terakhir penyisihan grup. 4 gol Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Komang Teguh. Indonesia membutuhkan hasil imbang untuk dapat lolos ke 8 besar. Namun Garuda Muda tak tampil bertahan. Gol pertama Indonesia dicetak Marcelino Ferdinand dari titik penalti setelah Rafael Struijk dilanggar di kotak terlarang. Lalu ada Witan Sulaiman yang menambah keunggulan lewat gol indah umpan Rizky Ridho. Dan Marcelino menambah golnya setelah melakukan umpan 1-2 dengan Witan. Gol bunuh diri Justin Hubner memperkecil ketinggalan Yordania. Namun Komang Teguh menyempurnakan keunggulan Indonesia setelah memanfaatkan umpan lemparan jauh Pratama Arhan. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menyebut akan menunggu pertandingan antara Jepang dan Korea Selatan sebagai calon lawan Indonesia di perempat final. Namun menurut STY, lolos ke perempat final adalah sejarah dan Indonesia akan terus berkembang dan mencetak sejarah. Ia menyebut telah mencetak setengah dari target bersama Timnas. 네, 저는 인도네시아 축구가 바닥을 한번 쳤기 때문에 계속 올라갈 수밖에 없는 상황이고 그걸 만들기 위해서 사실 인도네시아 감독직을 사실은 수락했던 부분이 있었고 그런 역사를 만들어 가면서 인도네시아 축구 발전하고 있다는 자체에 상당히 행복하고 기분이 좋고. Untuk pertama kalinya Indonesia mampu lolos hingga ke 8 besar Piala Asia U23. Bagaimana momentum ini harus dimanfaatkan agar tampil maksimal di laga perempat final? Kita akan berbincang dengan mantan pelatih tim nasional U20 Aji Santoso dan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat malam Coach Aji, Bung Wesley. Selamat malam Mbak Rizka. Selamat malam. Selamat malam Bung Wesley. Malam Coach. Malam kita bertemu dengan wajah yang berseri-seri, lihat penampilan yang ciamik banget dari Timnas U23. Saya ke Coach Aji. Bagaimana melihat performa Timnas U23 yang tampaknya tancap gas ya sejak lawan Australia, lalu juga lawan Yordania bangkit dari laga pertama yang membuat mangkal kita ya saat nonton lawan Qatar. Ya, jadi sebenarnya di perhelatan Piala Asia Under 23 ini Mbak, sebenarnya mulai pertandingan pertama pun Indonesia tampil cukup bagus. Meskipun pertandingan pertama kita masih belum bisa menang, tetapi ada satu peningkatan yang mana saya lihat pemain sama sekali sudah tidak merasa inferior. Jadi tidak merasa berkecil hati. Dia percaya diri meskipun kalah, main cukup bagus. Dan pertandingan berikutnya ketika melawan Australia sangat luar biasa. Semua pemain mulai dari penjaga gawang sampai striker tampil cukup bagus ya, sangat energik dan dia bermain agresif meskipun dengan bola maupun tanpa bola. Ini cukup bagus. Dan pertandingan kemarin, penyisihan grup terakhir kemarin melawan Jordania sangat luar biasa. Di live sebelumnya saya sampaikan kalau saja pemain-pemain bisa mempertahankan seperti main ketika terutama melawan Australia, sangat terbuka lebar untuk bisa memenangkan pertandingan. Dan alhamdulillah terbukti semua pemain tampil bagus, semua pemain tampil Spartan, dan akhirnya Indonesia mencetak sejarah baru pertama kali ini lolos ke 8 besar. Seperti itu Mbak Rizka. Nah, alhamdulillah luar biasa. Tapi kalau bicara soal performa Timnas, apakah Coach Aji lihat bahwa kekompakan masing-masing sudah terbagi begitu porsinya ke masing-masing pemain, atau masih bergantung kepada salah satu atau 2-3 pemain saja, atau sudah bagus kekompakan masing-masingnya? Kalau saya lihat seluruh pemain sudah tampil cukup bagus ya. Mereka lebih mengedepankan kolektivitas tim daripada individual. Meskipun memang di dalam sepak bola itu individual sangat penting. Tetapi saya lihat pemain belakang sampai pemain depan mereka melakukan kerjasama yang bagus. Ini memang sepak bola ini adalah olahraga kolektivitas. Mereka memainkan dengan kolektivitas cukup bagus. Tidak hanya menang aja, tapi mereka tampil cukup bagus. Terbukti gol-gol yang tercetak itu kan bukti dari kolektivitas tim. Bukan dilakukan oleh individu, tapi baik gol kedua dan gol ketiga itu dilakukan kombinasi 3 pemain. Yang akhirnya
tim lawan tidak berdaya menghadapi kombinasi 1-2 yang dilakukan pemain-pemain kita. Begitu Mbak Priska. Ya, kita kemarin juga lihat Bung Wesley gol-gol impresif dari masing-masing Marcelino Ferdinand, Witan juga yang disebut masterclass oleh AFC golnya. Nah, apa yang dilihat mental dan juga fisik strategi dari timnas U23 yang begitu impresif di permainan kemarin? Iya, ada 3 faktor tadi Mbak Afrika sebut, mental, fisik, dan strategi. Dan ketiganya harus kita acungi jempol terhadap perubahan signifikan. Nah, ketika menghadapi Yordania, sebenarnya jujur Coach Haji, Mbak Friska, saya berharap mendebak akan permainan yang sama ditampilkan dengan bola-bola pendek, main cepat, dengan gempuran Spartan kita dari kedua sisi. Tapi melawan Yordania, tactical game-nya berubah. Game plan yang diinginkan Sintayong sepertinya memang paham sekali, tidak boleh lagi main dengan karakter yang sama ketika menghadapi Australia dan Qatar, terutama Australia babak pertama. Tapi kita bermain jauh lebih bergerak kolektif tadi dan kita lihat ya fisik pemain kita terjaga, kolektivitas sangat baik. Semua pemain ikut dalam berperan menyerang dan bertahan. Bagaimana Rizky Ridho bisa bermain tactical game dengan sangat baik di depan kotak penalti. Bahkan Ferrari yang menurut saya agak saya berikan catatan ya di lini belakang kemarin koordinasinya itu bisa sampai dalam kotak penalti dan memberikan bantuan serangan yang bergelombang. Ini perubahan gaya bermain yang di luar prediksi saya sesungguhnya. Karena prediksi saya tadinya saya pikir kita akan main cepat seperti halnya di 2 pertandingan sebelumnya. Tapi dengan nanti Nathan Chow dipanggil balik klubnya, ini jadi kekhawatiran atau tidak? Atau dengan track record kemarin sempat dapat 2 kartu merah, lalu juga kehilangan beberapa pemain yang disiapkan sejak awal, apakah ini tidak jadi masalah harusnya Bung Wesley? Setiap pelatih pasti mempunyai plan A, plan B, plan C. Saya yakin Coach Haji begitu. Jadi tidak boleh satu pertandingan atau satu tim bergantung kepada 1-2 pemain dan itu akan mengganggu mental. Dan ketika Ivar Jenner tidak bermain karena 2 kartu kuning, kita tidak merasa kehilangan karena apa, komposisi yang bermain itu adalah tim, bukannya 1-2 orang, bukannya Nathan yang bermain atau Ivar bermain, tapi ini tim Indonesia yang diracik dengan komposisi kedalaman squad yang menurut saya bagus sekali dengan kehadiran teman-teman kita yang bermain di kompetisi luar. Nathan menurut saya mungkin pemain terbaik di pertandingan kemarin bagi saya ya, Coach Haji. Betul. Ketidakhadiran dia sebagai stabilisator itu jelas mengganggu. Tapi bisa saja Justin Hubner yang dimainkan bersama Ivar Jenner di tengah dan di belakang kembali memainkan Komang, kita tidak tahu karena setiap kali starting lineup yang dimainkan oleh Sintayong, saya selalu menunggu kejutan itu. Ya. Apa yang perbedaan yang diberikan? Selalu ada banyak kejutan. Kemarin bahkan Nathan dibilang ada di mana-mana gitu ya kalau kata netizen saat pertandingan. Nah, Coach Haji, tapi kalau bicara ke depannya nih antara Jepang dan Korea Selatan dengan tim-tim dari Jazirah Arab, apa yang harus diwaspadai? Perbedaan strategi permainan apa yang harus diwaspadai oleh Sintayong? Ya, saya sedikit mendamai dari Bung Wesley. Saya sangat setuju bahwa pertandingan kemarin bisa kita katakan Nathan sebagai mesin penggerak tim kita ya. Dia berada di mana-mana, sangat agresif, pegang bolanya juga sangat kuat, oper-operannya juga sangat akurat. Untuk pertandingan berikutnya ini antara Jepang sama atau Korea. Jadi tipenya berbeda, Mbak Priska. Antara tipe permainan Jepang, Korea, dan negara-negara Arab ini sangat berbeda. Jadi kalau Jepang, terutama Jepang, dia lebih mengedepankan taktikal. Dia mainnya jalan lari, tetapi bolanya yang bergerak cepat. Ini yang harus diantisipasi. Saya yakin Coach Sintayong sudah paham itu taktikal apa akan yang dimainkan untuk tim kita menghadapi Jepang atau Korea. Jadi menurut saya karakter bermain tim Jepang atau Korea ini berbeda dengan karakter tim bermain dari Arab. Jadi yang saya sampaikan tadi kalau terutama dari tim Jepang ini memang mengandalkan taktikal, mereka bermain dengan taktikal. Kalau Korea ini juga selain memang taktik. Bung Coach Haji, oke tampaknya terputus komunikasinya kita. Dia juga mengandalkan kecepatan. Oke, sudah terhubung lagi Coach Haji, terima kasih. Saya ke Bung Wesley. Nah, kalau dari Bung Wesley apa catatannya untuk nanti melawan antara Jepang atau Korea Selatan dibandingkan dengan kemarin permainan timnas Indonesia di 3 laga sebelumnya? Setiap pemain sepak bola dituntut untuk memahami tactical game yang beragam ya Mbak Friska, tidak bisa lagi bergantung pada karakter bermain. Tadi di awal kan Coach Haji sudah mengatakan kita tidak lagi inferior. Ya. Mungkin zamannya dulu Coach Haji kita ketemu Thailand tuh agak-agak inferior ya gitu. Betul. Sekarang ketemu Vietnam
agak minder-minder lagi. Sekarang nggak ada ceritanya. Jadi Ya, even Australia kemarin kita hajar. Yordania jangan lupa tim tim senior mereka kan finalis Piala Asia Ya. dan mereka ketika menghadapi Qatar kalah 1-2 juga mendapatkan ya perlakuan tidak sedap seperti halnya kita menghadapi Qatar kemarin dan itu kita bisa babat kita bisa pukul dengan 5 gol yang kita cetak ya satu kan gol bunuh diri jadi 5-5 pemain kita mencetak gol dengan permainan seperti itu ya saya pikir kekayaan strategi yang kita tampilkan sudah harus bisa diuji lagi dan ujian paling pas memang saya pikir menghadapi Jepang dan Korea. Ketika Jepang kalau kita nonton pertandingan benar kata Coach Haji mereka main dalam 2 pertandingan sebelumnya kalau kita tonton mereka melakukan banyak rotasi permainan 7 pemain berganti mainnya sama saja bola itu luar biasa cepatnya capek ya, menghadapi Jepang karena kalau mengejar bola bukan mengejar ya, pemain. Nah Korea dengan fisik mereka yang juga sedikit lebih condong ya untuk duel-duel fisik ya. ini menjadi serangan jual beli serangan yang menarik bagi Indonesia nantinya. Jadi 2 karakter yang kata orang mirip-mirip ini agak beda nih Korea Selatan dan Jepang. Nah kalau Coach Aji lihat yang harus masih ditingkatkan dari timnas U23 ini apa sih saat punya lawan yang kita katakan prestasinya kan juga Jepang dan Korea Selatan sudah tidak diragukan ya Coach Aji biar nggak minder agar tidak merasa inferior apa sebenarnya yang harus dipush lagi? Ya, yang jelas tentunya untuk pertandingan di 8 besar ini lawannya tentunya lebih meningkat kualitasnya ya karena sudah lolos dari group stage tentunya nanti ketemu Jepang atau Korea. Tapi yang perlu ditingkatkan adalah pemain-pemain lebih kompak dalam bertahan karena kita tahu variasi serangan baik Korea maupun Jepang ini memiliki variasi yang sangat bagus. Jadi pemain-pemain kita bertahannya lebih kompak, lebih deep, lebih ke dalam supaya tidak ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Ya, satu itu yang kedua harus lebih sabar. Jangan sampai membuat pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu terutama di sepertiga pertahanan kita. Kalau kita dalam kondisi bertahan tetapi kalau kondisi menyerang kita jangan terlalu cepat kehilangan bola karena apa? Apa yang disampaikan selama Bung Wesley tadi kalau kita cepat kehilangan bola kita akan kejar-kejar bola aja akhirnya kita akan capek. Jadi bagaimana selama mungkin kita bisa mempertahankan possession for attacking ya, bukan hanya possession for possession tapi possession for attacking. Kembali lagi Mbak, saya berharap pemain-pemain kita ketika melakukan penyerangan sudah memasuki attacking third bisa melakukan lagi kombinasi-kombinasi 1-2 di depan pertahanan lawan di penalti box terutama. Terbukti dengan gol kedua dan gol ketiga pemain-pemain kita melakukan kombinasi 1-2 itu yang sangat susah untuk diantisipasi oleh lawan. Kalau pemain-pemain bisa mempertahankan ini meskipun lawan Jepang, meskipun lawan Korea, meskipun kita tahu memang kualitas mereka mungkin sedikit di atas kita, tetapi ada satu hal yang sangat positif, pemain saya lihat di event ini sudah tidak ada merasa berkecil hati. Mereka tampil lepas, mereka begitu enjoy yang memang di luar dugaan bisa mengalahkan Jordania 4-1 ini tentunya menjadi modal yang sangat besar buat kita tampil di 8 besar Mbak Briska. Mental, lalu strategi, juga fisik harus digenjot menuju laga berikutnya. Terima kasih banyak Coach Aji, terima kasih Bung Wesley atas hari ini diskusi yang sangat menarik sekali. Terima kasih, selamat malam.